Polisi federal mengira bahwa John adalah agen mata-mata asing sebab auranya yang tak biasa. Ketika John membuang kulit cemilannya, mereka langsung menyangka bahwa itu adalah penyampaian kode rahasia. Namun nyatanya itu tidak berarti apa-apa. Dan ketika John mengunyah dan melakukan gestur jari di sekitar mulutnya, mereka juga mengira jika itu adalah bahasa rahasia penyampaian informasi. Padahal yang sebenarnya, giginya hanya tersangkut di sela-sela cemilannya. Lalu saat John berjalan lurus meninggalkan tempat itu, para polisi itu mengira ia telah selesai mengirim semua kode. Mereka menganggap John adalah agen yang luar biasa. Setibanya di hotel, John membuat janji temu dengan dokter gigi. Namun, tak lama setelah ia pergi, pihak kepolisian berhasil membobol sistem kunci pintu kamarnya. Mereka memasang sejumlah perangkat pengawasan di dalam kamar dan menyisir seluruh dokumen milik John, tetapi tidak menemukan satupun bukti yang mengindikasikan bahwa John adalah seorang agen. Polisi lalu menyimpulkan bahwa hal ini jelas menunjukkan ciri-ciri seorang profesional tingkat tinggi. Sementara itu, John sedang dalam perjalanan ke klinik gigi ketika ia menyadari bahwa rasa sakit giginya telah hilang. Akhirnya, ia memutuskan untuk membatalkan kunjungannya dan pergi makan di taman. Polisi yang memantau percakapan John pun terkejut. Mereka menduga bahwa John telah menyadari adanya pelacakan dan sengaja mengubah rencana perjalanannya untuk mengecoh mereka. Di saat bersamaan, polisi menemukan bahwa kamera yang terpasang di kamar mandi John tidak berfungsi dan mikrofonnya hanya menangkap suara flash yang berulang. Mereka segera melaporkan hal ini kepada komandan yang menjadi semakin siaga. Ia yakin bahwa John telah menemukan alat pengintai dan sengaja mencabut mikrofon tersebut. Baginya, kamar mandi adalah sebuah peringatan. Suara flash yang terus terdengar dianggapnya sebagai bentuk ejekan dari John. Padahal, kenyataannya, kamar mandi John sedang dalam kondisi rusak. Toiletnya tidak berfungsi dengan baik dan ketika John mencoba memperbaikinya, air merembes dan mengenai kamera. Setelah mempertimbangkan matang-matang, komandan memutuskan bahwa John harus segera ditangani. Ia mengirim seorang bawahannya yang cantik untuk mendekati John. Begitu melihat wanita tersebut, John langsung merasa antusias dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Wanita itu mengira John sedang menjaga jarak aman secara taktis. John terus menatapnya dan wanita itu merasa bahwa dirinya sedang dicurigai. Ia berpikir, jika aku membuat satu kesalahan, John mungkin akan menghabisi aku. Wanita itu lalu mengundang John ke rumahnya pada malam hari. Tanpa pikir panjang, John menyetujui undangan tersebut dan pergi ke rumahnya. Wanita itu mengenakan pakaian yang semakin mempertegas daya tariknya. John begitu terpukau hingga hampir kehilangan kesadaran. Kemudian, wanita itu berganti pakaian yang lebih longgar. Di baliknya tersembunyi beberapa senjata. Namun, ia tidak langsung menggunakannya. Pertama-tama, ia menyuguhkan makanan yang telah dibubuhi obat bius kepada John. Lalu, ia memeluknya dengan manis dan membujuknya untuk makan. Akan tetapi, John begitu terpesona oleh kecantikannya hingga ia lupa bahwa seharusnya ia makan. Wanita itu langsung curiga. Ia mengira John telah mengetahui seluruh rencananya. Jangan lupa subscribe, biar kamu nggak ketinggalan update alur cerita terbaru.